Selamat pagi, mari pagi yang indah hari ini kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Kita bawa puji sembah pengagungan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita sembah Allah yang kuasa.
kami dengan segala kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami sampai saat ini. Semua hanya karena kemurahan-Mu semata. Biarlah kami belajar selalu mensyukuri apa yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mengagungkan Engkau, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu atas segala pekerjaan yang luar biasa yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, dengan segenap kekuatan kami rindu beribadah di hadapan-Mu, memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Kami rindu sepanjang ibadah kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Ya, kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami dikuatkan. Kami yang datang dengan masalah-masalah kami belum mendapatkan jalan keluar. Kami yang datang dengan duka cita, kami belum mendapatkan sukacita oleh karya besar di tengah-tengah ibadah kami, yaitu karya-Mu yang luar biasa. Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita tetap masih berdiri dengan satu kekuatan daripada Tuhan. Kita datang pagi hari ini di gereja adalah untuk memuliakan Raja kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan.
sorak-sorai-sorainya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita semua. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman Allah pagi hari ini. Haleluya. Hidupku selalu berkata
ada hal-hal yang berarti dalam hidup kami. Namun Engkau lebih berarti dari segala sesuatu yang berarti. Oh Yesus yang mengasihi, memperhatikan kami. Oh Yesus yang selalu memberikan kepada kami kekuatan dalam segala keadaan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Ialah pujian, pengagungan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Persembahan yang kami berikan di hadapan ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran dan ketaatan-Mu. Kami rindu firman-Mu pagi hari ini boleh menyempurnakan iman dan pengharapan kami, sehingga kami memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Engkau, dalam segala keadaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu pagi hari ini, dan kami siap mendengarnya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tiada pernah berhenti kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kebaikannya tidak pernah berhenti di dalam hidup saya dan saudara. Kesempatan pagi yang indah ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya memberikan judul panggilan Kristiani. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya iman Kristiani tentunya berbeda dengan iman yang lain. Di dunia ini banyak agama, banyak kepercayaan. Dan bahkan sejak nenek moyang kita ada, mereka sudah memiliki kesadaran bahwa ada pribadi yang berkuasa. Dengan demikian terciptalah agama. Namun tidak semua agama itu beriman kepada Kristus. Tetapi iman Kristen ini memiliki tujuan tentunya yang berbeda dengan iman yang lain. Karena tujuan iman Kristen adalah tujuan kekal. Bukan hanya pada saat kita hidup di bumi ini, tetapi mengarahkan kita, mendidik kita supaya kita ini berfokus kepada Tuhan, sehingga pada akhir hidup kita tentunya adalah kehidupan yang kekal itu yang akan kita nikmati. Kemudian panggilan Kristen adalah panggilan untuk mempraktekkan iman, mengamalkan iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan di dalam mempraktekkan iman itu, kita harus berani melawan konsep-konsep yang bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya kalau ada pengajaran yang berbeda dengan firman Tuhan yang kita terima, ya kita harus berani menolak. Dan kita menetapkan hati kita untuk selalu hidup di dalam firman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus saja, bukan kepada yang lain. Dan kita menempatkan Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan
di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa menaruh harapan kita kepada Kristus saja? Dan mari pagi hari ini kita belajar dari ajaran Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Paulus menyampaikan tentang kriteria-kriteria panggilan Kristiani, yaitu panggilan khususnya panggilan Allah kepada Timotius dan juga panggilan Allah kepada kita sekalian. Ada beberapa hal yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, dan kita kembali kepada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 tadi dikatakan demikian. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita melihat yang pertama di ayat yang ke-11 yang diinginkan Paulus untuk dilakukan oleh Timotius. Dan tentunya ajaran ini juga ajaran untuk kita semua, yaitu jauhilah di ayat yang ke-11. Dan bahkan ada status yang luar biasa yang disampaikan di ayat yang ke-11 kepada Timotius, katakan demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Siapakah Timotius ini? Dia adalah milik Allah dan dia adalah abdi Allah. Sebagai milik Allah, tentunya dia berbeda dengan yang lain yang bukan milik Allah. Apalagi sebagai abdi Allah, maka Timotius ini harus bisa menunjukkan kehidupan sebagai seorang abdi, sebagai seorang hamba. Dan Timotius ini juga sebagai pengajar yang harus mengajarkan kepada jemaat. Tentunya dia harus memilih kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang harus disampaikan. Dan disitu disebut, hai manusia Allah. Lalu apa nasihat yang Paulus sampaikan kepada Timotius? Ada beberapa hal tentunya di ayat-ayat sebelumnya. Karena tadi di ayat yang ke-11 itu dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya itu yang mana? Ini di ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 3 dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 itu, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia menjauhi kehidupan yang sok tahu, atau sebagai pengajar sok tahu, dan dia tidak mengajarkan ajaran yang sehat. Karena akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, mereka yang sok tahu, sok mengajarkan kebenaran, tetapi sebenarnya dia sendiri tidak tahu tentang kebenaran. Maka saya sedih ketika mendengar berita seorang yang menyatakan diri keluar dari kekristenan. Kemudian dia tetap mengajarkan ajaran Kristen yang dianggap sebagai ajaran yang salah. Saya percaya bahwa tujuan mereka adalah supaya namanya dikenal, tujuan mereka adalah uang. Rupanya Paulus ini mengingatkan kepada Timotius, jauhi seperti itu. Jangan hanya sok tahu tentang ajaran, tentang pengajaran, tetapi harus tahu tentang ajaran dan pengajaran. Saya percaya bahwa orang yang semakin tahu ajaran Kristus, pengajaran Kristus, mereka tidak akan meninggalkan Kristus, tetapi mereka akan semakin mencintai Yesus. Sebab ajaran Yesus itu luar biasa. Sehingga orang-orang yang berada di dalam Yesus, yang berada di dalam ajaran Yesus, juga adalah orang-orang yang luar biasa. Kita hidup di dalam Kristus, dan Yesus mengharapkan hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan bahkan ajaran Yesus yang luar biasa adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bukankah ajaran itu adalah ajaran yang hebat, ajaran yang luar biasa? Dan saya percaya bahwa orang yang berada dalam Kristus, di dalam pengajaran yang benar, maka dia akan mengasihi Allah dengan luar biasa, dan dia akan mengasihi sesamanya dengan luar biasa. Sehingga Paulus ajarkan, ingatkan
kepada Timotius, jauhi kehidupan yang sok tahu itu. Sok tahu tentang pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, tetapi sebenarnya dia sedang mengajarkan ajaran yang salah. Biasanya ajaran yang salah selalu diajarkan tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya bisa mengajarkan tentang ajaran yang salah yang tidak murni dari firman Tuhan. Misalkan saya begini, karena saya ada satu kebutuhan yang harus saya penuhi. Kemudian saya sambil berkhotbah, setelah berkhotbah saya diam sebentar. Aduh, Tuhan berbicara ini kepada saya. Bagus kan Tuhan berbicara. Ada yang duduk di depan pintu. Sebab saya memang melihat ada yang duduk di depan pintu. Tuhan berbicara, lepaskanlah kalungmu, persembahkan untuk Tuhan. Setelah dipersembahkan ya saya jual untuk kebutuhan saya. Sepertinya luar biasa. Sepertinya Tuhan sedang berbicara di dalam ibadah itu. Tetapi sebenarnya saya sedang mengajarkan dan memberikan contoh tentang kesalahan itu. Sering terjadi hal yang demikian. Maka sebagai hamba, kalau tadi di ayat yang ke-11 dikatakan sebagai manusia Allah, supaya Timotius ini tetap sehat di dalam pengajarannya. Sehingga pengajaran yang disampaikan adalah pengajaran yang datang dari Allah, yang disampaikan sesuai dengan kebenarannya, bukan untuk mencari kepentingan pribadi, untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi dia harus tetap sehat di dalam pengajaran dan sehat di dalam penyampaian pengajaran. Dan tentunya harapan Paulus adalah jemaat yang dilayani adalah jemaat-jemaat yang sehat secara rohani. Maka firman itu harus benar-benar disampaikan sesuai dengan kebenarannya. Kalau firman itu berbicara tentang dosa, ya udah berbicara tentang dosa. Kalau firman Allah itu berbicara tentang berkat, ya udah sampaikan tentang berkat. Kalau firman Allah berbicara tentang pengabdian, tentang persembahan, sampaikan tentang pengabdian, tentang persembahan. Tetapi yang disampaikan itu adalah kebenaran. Harus benar, jauhkan dari kepentingan pribadi ketika menyampaikan. Ini sepertinya kalau saya berbicara untuk diri saya sendiri ya. Tetapi firman Allah ini juga buat Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa Paulus mengingatkan jauhlah. Kita pun sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita jangan sok tahu tentang pengajaran, tetapi mari kita pelajari ajaran Tuhan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Terimalah ajaran yang sehat. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak mempelajari ajaran Tuhan, maka ketika ada ajaran yang tidak sehat di luar sana, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka firman Tuhan itu harus dibaca, dipelajari. Kita berusaha untuk tahu isinya supaya kita bisa hidup di dalam ajaran yang sehat. Kemudian apa yang harus dijauhi oleh Timotius? Di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, dan khususnya ayat yang ke-4 ya. Di situ dikatakan jangan mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan. Jangan mencari-cari soal. Biasanya orang-orang yang mencari soal ini hanya mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Kita hidup di dalam kebersamaan, dan tentunya di dalam kebersamaan itu harus didasari dengan kasih. Dan kita belajar untuk menerima orang lain di dalam kekurangan dan kelebihan. Ketika saya melihat istri saya saja, tentunya ada rasa kagum ketika saya melihat istri saya. Tetapi apakah istri saya adalah seorang pribadi yang sempurna? Tidak. Saya harus menerima dia sebagaimana adanya di dalam kekurangan dan kelebihan. Ketika kita bersama dengan orang lain, maka kita pun harus belajar untuk menerima yang lain di dalam kekurangan dan kelebihan. Tetapi orang-orang yang mencari-cari soal dan bersilat kata adalah orang-orang yang biasanya mencari kekurangan, mencari kesalahan. Dan ketika bersilat kata, itu adalah untuk membenarkan dirinya sendiri. Merasa bahwa dirinya benar, selalu membuat pembelaan untuk dirinya dan selalu menyalahkan orang lain. Itu seringkali terjadi, sehingga hal itu bisa merusak hubungan antara satu dengan yang lain.
Maka dikatakan di ayat yang keempat bahwa hal itu bisa menyebabkan dengki, rasa tidak suka antara satu dengan yang lain, kemarahan satu dengan yang lain, dan akhirnya hubungan antara satu dengan yang lain tidak baik. Hal itu juga bisa melukai hati yang lain, karena yang dicari hanya kekurangan, hanya kesalahan. Maka satu dengan yang lain saling melukai. Soalnya tidak pernah ada pujian yang diberikan. Yang diberikan adalah kritikan. Yang diberikan adalah hanya menuding kesalahan dan kekurangan orang lain. Sehingga hal itu tidak akan membawa kebersamaan itu utuh, tetapi kebersamaan itu terancam bisa pecah karena timbulnya rasa iri, timbulnya amarah, kemudian dikatakan bisa timbul fitnah. Fitnah ini kan hanya menuduh orang lain, dan tuduhan itu belum tentu benar. Dan bahkan kalau fitnah, pasti tuduhan itu tidak benar. Kemudian menimbulkan rasa curiga antara satu dengan yang lain. Curiga ini tidak saling percaya antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa berkumpul bersama, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menikmati ketenangan, ketentraman bersama, kalau antara satu dengan yang lain curiga dan tidak percaya antara satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan rumah tangga pun sulit untuk hidup dalam kebersamaan kalau antara satu dengan yang lain itu tidak saling mempercayai. Dan bahkan juga Rasul Paulus katakan akan menimbulkan percekcokan. Ya berarti antara satu dengan yang lain mulai tidak akur. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang yang senang mencari-cari soal dan bersilat kata. Ketika kita melihat orang lain, belajarlah juga untuk melihat dari segi positifnya. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan yang luar biasa. Bukan tidak bisa melakukan kesalahan, bukan tidak memiliki kekurangan. Tentunya masih bisa melakukan kesalahan dan masih memiliki kekurangan. Tetapi belajarlah melihat dari hal-hal yang positif. Kalau memang orang yang kita kasih itu dia memiliki kekurangan, kita bisa mengingatkan, kita bisa menegur dengan kasih. Tujuan kita mengingatkan, tujuan kita menegur adalah untuk membangun mereka supaya kehidupan mereka lebih baik. Bukan mengkritik, bukan menyalahkan, bukan menjatuhkan. Tetapi orang-orang yang suka dengan mencari-cari soal, ini biasanya tujuannya hanya untuk mengkritik, menjatuhkan, menyalahkan orang lain. Tidak ada sesuatu yang positif yang disampaikan, dan tidak ada sesuatu yang positif yang dilihat dari orang lain. Tetapi kita belajar untuk melihat orang lain dari sisi positif. Apalagi seorang Timotius, dia hamba Tuhan yang masih muda dan harus mengajarkan kebenaran. Maka Paulus benar-benar mengajar pada Timotius supaya dia jangan suka mencari soal-soal, kesalahan-kesalahan, suka bersilat kata, tetapi dia harus mengajarkan kebenaran itu dengan benar dan melihat orang lain dari sisi positif. Sekalipun ada kekurangan, ada hal-hal yang harus dibenarkan, atau maksud saya bukan dibenarkan tuh hal-hal salah dianggap benar, bukan, tetapi dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan, untuk mengajar supaya orang itu berada di dalam kebenaran. Kemudian juga Paulus mengingatkan supaya Timotius ini menjauhkan diri dari ketamakan. Di ayat yang ke-9 dan 10 dalam 1 Timotius 6 ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kemudian ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya Timotius ini tidak hidup di dalam ketamakan sebagai seorang hamba yang harus melayani Tuhan sebagai manusia Allah. Jauhkan dari ketamakan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Adanya sedikit ya diatur, ada banyak ya diatur. Jangan sampai hamba Tuhan menyalahgunakan jabatan sebagai hamba Tuhan dan akhirnya dengan berbagai macam cara dia melakukan tugas tanggung jawabnya hanya untuk mendapatkan keuntungan belaka, sehingga menghalalkan berbagai pelayanan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang penting tujuannya adalah uang. Dan rupanya Paulus ini tahu persis bahwa setiap orang membutuhkan itu. Hamba Tuhan membutuhkan itu, pelayan Tuhan membutuhkan itu, Timotius juga membutuhkan itu. Namun Paulus ingatkan supaya Timotius ini tidak hidup di dalam ketamakan, hidup sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan kepadanya. Tidak menggunakan pelayanan itu sebagai kesempatan untuk mengkelabui orang-orang yang dilayani untuk memperkaya dirinya, tetapi dia harus tetap melayani dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dan sementara rezeki itu datangnya dari Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati, dan dia selalu memperhitungkan apa yang hambanya lakukan. Maka kalau saya menerima berkat Tuhan, ya Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Karena berkat itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Dan sampai saat ini kami masih dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, maka uang, ketamakan ini juga seringkali menjadi godaan bagi kita. Siapa tahu yang tidak suka uang? Segala sesuatu itu bisa kita beli dengan uang. Kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi dengan uang. Dan bahkan kita bisa menyewa orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita dengan uang. Artinya uang ini sangat berkuasa sekali, sehingga seringkali uang ini menggantikan Tuhan di dalam kehidupan seorang yang kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sepertinya uang ini sudah luar biasa sekali dan menjauhkan diri dari Tuhan untuk mendapatkan uang. Hari Minggu bagi Bapak Ibu yang punya usaha, mungkin Minggu kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Mungkin ada orang yang berpikir rugi kalau saya hari Minggu datang ke gereja, rugi kalau saya hari Minggu melayani Tuhan, karena saya akan kehilangan keuntungan. Tetapi percayalah bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan untuk saudara-saudara. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, Tuhan aku mau beribadah, Tuhan aku mau melayani Engkau, selanjutnya terserah Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan itu tahu bahwa Tuhan bisa melakukan sesuai dengan keinginannya untuk saudara-saudara. Di ayat yang ke-6 sampai 8, coba kita perhatikan dulu di situ. Ayat yang ke-6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya tertarik di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Untuk memiliki rasa cukup ini adalah pergumulan, karena manusia selalu tidak puas dengan keadaan. Apakah berarti tidak boleh kita berusaha dengan lebih keras, mencari duit dengan lebih keras? Bukan berbicara tentang itu. Selama kita masih bekerja, bekerjalah dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang yang banyak. Tetapi jangan sampai uang itu menjadi Tuhanmu.
Tetapi biarlah Tuhan tetap Tuhan. Tetapi uang itu dipandang sebagai kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang penting di situ juga memiliki rasa cukup. Artinya dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan berkat yang Tuhan percayakan, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Pernah sekali waktu ada seorang hamba Tuhan, dia datang kepada saya. Dia kalau panggil saya Pak Lek, gerejanya gede gitu, mobilnya kayak gitu. Saya belum punya Terios. Udahlah, ambil yang bagus. Pak Lek pasti bisa lah ngambil yang bagus. Ngambil itu maksudnya kredit yang bagus. Saya berpikir, ya kalau dipaksain sih bisa. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah saya harus egois supaya penampilannya lebih gagah, lebih hebat? Ya. Apakah kalau mobilnya bagus, pengurapannya juga lebih hebat? Saya tidak mau ambil keputusan itu. Sebab saya yang tahu seberapa berkat yang Tuhan berikan. Dan berkat itu harus kami atur. Dan saya harus bisa mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Rasanya nyaman, rasanya damai ketika bisa mensyukuri seberapa berkat yang Tuhan berikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan dari hasil kerjamu jerih payahmu, maka saya percaya bahwa damai sejahtera dan ketenangan itu akan ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak pernah bisa mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, apalagi di masa pandemi ini, mungkin dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi, akhirnya mengeluh Tuhan. Sebelum pandemi rezeki saya gede Tuhan, keuntungan saya gede Tuhan. Tetapi di masa pandemi ini Tuhan tahu kan kebutuhan saya. Hanya sedikit yang saya dapatkan Tuhan, sementara kebutuhan masih besar. Keluhan seperti itu tidak akan mendatangkan ketenangan, tidak akan mendatangkan damai sejahtera, tetapi membuat kita justru merasa semakin bahwa itu menjadi masalah yang besar. Dan kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan, dan kita tidak bisa mensyukuri berkat yang seharusnya disyukuri yang datangnya dari Tuhan. Saya rasa masa pandemi ini semua merasakan, termasuk kami hamba Tuhan pun merasakan seperti itu. Tetapi biarlah keadaan yang sedang kita hadapi ini tidak membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Biarlah dalam segala keadaan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka kata jauhilah intinya adalah Allah menginginkan kepada saya dan saudara supaya kita mengutamakan iman daripada mengutamakan hal-hal yang materi. Iman itu lebih penting, lebih berharga daripada yang materi. Jangan sampai untuk mendapatkan hal yang materi, kebutuhan duniawi, kita membelokkan iman kita sehingga kita melakukan kesalahan untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Maka Paulus katakan kepada Timotius, jauhilah, iman tetap nomor satu. Amin. Kalau kita bekerja, ya bekerjalah dengan iman. Kalau kita melakukan pelayanan, lakukanlah dengan iman. Kalau saya sendiri sebagai pemberita firman, memberitakan firman, ya saya melakukan dengan iman. Yang artinya bahwa firman itu disampaikan sesuai dengan kebenarannya, sehingga kita semua diberkati melalui firman itu. Jadi sekali lagi, utamakan iman. Jadi iman itu nomor satu. Segala sesuatu harus kita lakukan, kita kerjakan dengan iman. Kemudian yang kedua, masih di ayat yang ke-11. Di situ tadi ada kata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah. Ada satu ajaran yang disampaikan Paulus kepada Timotius di ayat yang ke-11, kejarlah. Apa yang harus dikejar? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Keadilan ini sangat mahal sekali, karena sulit orang hidup di dalam keadilan. Tetapi Paulus ingatkan kepada Timotius, kejarlah keadilan. Artinya Paulus berharap supaya Timotius sebagai hamba yang melayani Allah, dia bisa hidup di dalam keadilan, bisa melakukan keadilan. Nah, ini seringkali sulit.
untuk hidup adil. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang melayani banyak jemaat untuk hidup adil, berlaku adil antara satu dengan yang lain. Seringkali diberhadapkan dengan masalah dan persoalan. Seringkali kedekatan, suku, kemudian hubungan ini seringkali membuat orang tidak bisa berlaku adil. Dan bahkan kita hidup di negeri kita saat ini, kita semua warga negara Republik Indonesia, tetapi seringkali kita melihat ketidakadilan, perlakuan orang lain yang tidak adil, yang merasa bahwa negeri ini negerinya sendiri dan kita ini hanya numpang. Itulah yang terjadi. Namun sebagai hamba Allah, sebagai umat Allah, kita orang-orang yang diberkati Allah, maka Allah ingin kejarlah keadilan, belajarlah untuk bersikap adil. Di tengah-tengah keluarga saja, belajarlah untuk adil. Orang untuk hidup adil itu sulit. Tetap mari kita belajar, kita kejar, kita belajar supaya kita ini bisa hidup adil. Kemudian ibadah, kejarlah ibadah. Artinya ibadah itu sesuatu yang utama. Ibadah itu berarti ya kita menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Juga kita hidup sesuai dengan keadaan kita sebagai orang percaya. Itu juga ibadah. Kita berbakti di hadapan Tuhan. Di gereja kita berkumpul beribadah. Di rumah kita punya sikap sebagai seorang yang beribadah. Di tempat kerja kita punya sikap sebagai seorang yang beribadah. Dan itu dikejar, diusahakan supaya kita bisa beribadah dan kita bisa mempraktekkan kehidupan yang beribadah, sehingga hidup kita ini menjadi berkat. Para pengusaha juga ketika melakukan usahanya, dia memiliki satu pandangan bahwa saya melakukan ini ada sebagian bagian dari ibadah, sehingga berusaha dengan usaha yang benar, berdagang dengan cara yang benar, bekerja juga jadi karyawan yang benar. Karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan itu adalah bentuk ibadah. Kemudian kesetiaan. Betapa sulit juga orang hidup di dalam kesetiaan, tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya kesetiaan itu dikejar. Di dalam kehidupan berumah tangga, kunci keberhasilan salah satunya adalah kesetiaan. Saya sebagai seorang suami yang sudah punya tekad untuk menikahi istri saya harus pegang kesetiaan itu. Sekali nikah sampai mati, istri saya tetap satu, Lydia Seniwati. Dalam segala keadaan harus tetap setia. Istri saya pun harus belajar setia kepada saya. Orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Sebagai jemaat Tuhan kita harus belajar setia. Sebagai umat Tuhan terlebih, kita harus belajar setia kepada Tuhan. Betapa berharga nilai kesetiaan ini. Dan kalau kita bisa hidup setia, maka kita pun akan memiliki kepuasan di dalam kesetiaan kita. Karena kita melakukan sesuatu dengan setia. Dan orang yang setia adalah orang yang punya komitmen. Kemudian kejarlah kasih. Kasih. Tuhan hanya meringkaskan ajarannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah samamu manusia. Dan kasih ini harus dikejar supaya saya dan saudara bisa hidup di dalam kasih. Kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kita mempraktekkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di dekat kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga saja tidak bisa mengasihi antara orang-orang yang sangat dekat, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Maka belajarlah hidup dalam kasih. Kemudian kesabaran. Kejarlah kesabaran. Hidup sabar. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Masa pandemi, ekonomi menurun, dan mungkin juga dengan menurunnya pendapatan bisa menimbulkan masalah di dalam keluarga, persoalan hubungan kita dengan orang lain. Tetapi belajarlah untuk tetap berada di dalam kesabaran. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita dalam segala keadaan. Kemudian dan kelemah lembutan. Di dalam menyikapi segala sesuatu. Ada orang yang emosional tetapi tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi Paulus ingatkan kepada Timotius, kejarlah kelemah lembutan. Jadi harus belajar menjadi orang percaya yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti tidak punya prinsip. Kalau saya, iya ya, tidak. Kalau boleh dilakukan, lakukan. Kalau tidak, ya harus tidak. Tetapi
tetap harus di dalam kelemah lembutan. Jadi itulah yang diingatkan Paulus kepada Timotius, kejarlah. Kemudian di ayat yang ke-12 Paulus juga katakan kepada Timotius, bertandinglah. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam kehidupan iman saat ini. Dan bahkan ketika kita percaya kepada Yesus dan selama kita masih hidup di bumi ini, maka kita selalu berada di dalam pertandingan. Di dalam pertandingan kehidupan iman, kita menghadapi banyak tantangan yang harus kita hadapi. Untuk percaya Yesus saja, seringkali iman kita harus kuat mendengarkan orang lain yang mengatakan sesuatu tentang Yesus. Tetapi orang yang imannya kuat, dia akan tetap mengiring Yesus. Mungkin kita juga diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, tetapi kita harus tetap punya iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan kita harus tetap mengiring Yesus. Belum diberhadapkan dengan masalah dan keadaan yang ada di sekitar kita seperti sekarang ini, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, namun kita harus tetap hidup di dalam iman. Kita sedang berada dalam pertandingan iman saat ini. Ketika kita hidup di bumi ini, kita masih di dalam pertandingan. Mari kita selalu hidup di dalam iman. Dan tadi dikatakan oleh firman Allah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kemudian rebutlah keselamatan. Artinya apakah keselamatan itu usaha kita? Bukan. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan adalah pemberian yang Tuhan berikan. Tetapi Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan itu. Artinya bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan, kita harus hidup sesuai dengan iman kita. Amin. Amin. Sesuai iman kita. Jadi orang melihat, kalau 3 minggu yang lalu saya sampaikan tentang suratan Kristus yang terbuka, orang bisa melihat Yesus di dalam hidup saya dan saudara karena kita hidup sesuai dengan iman kita. Ketika Paulus katakan kerjakanlah keselamatan itu, artinya bahwa supaya kita hidup sesuai dengan iman kita. Bagaimana orang akan melihat Yesus kalau kita tidak hidup sesuai iman kita? Dan iman kita ini akan terus menghadapi ujian demi ujian. Kita terus berada di dalam pertandingan itu. Tetapi justru dengan bertanding itulah maka kita akan mencapai kemenangan. Dengan ujian-ujian itulah justru akan semakin kelihatan kemurnian iman kita. COVID-19 ini juga ada dampak positifnya. Karena COVID-19 ini pun menguji iman orang percaya. Ada banyak orang percaya yang mereka imannya akhirnya ditaklukkan oleh COVID-19. Ada yang kecewa dengan Tuhan, ada yang tidak lagi melayani Tuhan, ada yang tidak lagi mau beribadah ke gereja karena berbagai macam alasan yang dilakukan. Tetapi kita melihat bahwa ujian ketika Allah izinkan, maka orang-orang itu akan nampak. Yang menang akan semakin kelihatan, dan yang kalah juga akan kelihatan. Dan kita saat ini sedang dalam ujian itu. Namun saya bersyukur pada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam ujian yang sedang dihadapi saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari tetap mengutamakan Tuhan. Amin. Tetap beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Rupanya ajaran yang Paulus katakan kepada Timotius ini sangat dalam sekali, di mana orang Kristen diajak supaya mereka mengutamakan iman, supaya mereka tetap berjuang di masa-masa sulit ini, mempertahankan iman mereka, dan supaya orang Kristen masih bisa hidup di dalam iman di masa sulit ini. Dan orang Kristen dipanggil supaya mereka menaruhkan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kerjakanlah keselamatanmu, karena kita memiliki harapan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Karena kita memiliki harapan bahwa kita memiliki kehidupan kekal di surga sana. Tuhan memberkati. Rendahkan dirimu di dalam
tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran di dalam Yesus. Yesuslah kebenaran yang sudah mengajarkan kebenaran. Bersyukurlah atas kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam masa-masa hidup di dunia ini, Kau selalu menaruh harapanmu kepada Tuhan. Kita pujikan Tuhan dengan berdiri. Kau sudah memilih kami dari antara orang berdosa. Kau sudah memisahkan kami dari antara orang berdosa. Biarlah kami memenuhi panggilan-Mu sebagai seorang percaya Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran.
Biarlah kami mengutamakan iman kami, berdiri teguh atas iman kami. Dalam melakukan sesuatu, tetap kami dasarkan atas iman kami kepada Allah, sehingga orang melihat bahwa ada Yesus yang ada dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kami mempermuliakan Engkau. Lewat kehidupan kami, maka orang boleh percaya kepadamu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, yang selalu menuntun kami, membawa kami di dalam kebenaran. Bapa, kami juga bersyukur buat pemeliharaan-Mu di masa sulit ini. Engkau masih mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan persembahan kami, kami menyisihkan persepuluhan kami. Kami rindu untuk hidup taat di hadapan-Mu, dan kami rindu mempermuliakan Engkau dengan harta benda yang Kau berikan kepada kami. Kiranya melalui persembahan persepuluhan kami, maka kerajaan-Mu semakin diperluas. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Engkau yang menghantar kami dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang baru, dan bahkan kami boleh mendapatkan keselamatan dari-Mu. Kami boleh sampai tempat tujuan kami, dan bersama-sama dengan keluarga kami menikmati kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini